Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Puji syukur kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah walaupun dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Itu karena kasih-Nya dan pemeliharaan Tuhan semata. Marilah kita tak henti-hentinya senantiasa berdoa, semoga wabah ini cepat berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di tempat ini, di gereja kita, bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Untuk minggu ini, ibadah akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Bambang Ruseno. Untuk itu, mari kita memasuki pelayanan ibadah dengan kita awali pujian dari Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 3. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus terombang-ambing bergelut, gentar di kancah gemelut. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Jemaat yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita teduhkan diri, kita masuki ibadat kita ini dengan pengakuan demikian, bahwa sumber pertolongan kami adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan kesetiaan karyanya, yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus ketiganya yang esa, menyertai saudara-saudara jemaatnya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, tema ibadat kita pada saat ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Sedangkan tema khotbah adalah menyaksikan kuasa yang membebaskan, mengatur, mendamaikan, dan menyejahterakan. Untuk itu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar terambil dari kitab Kejadian 1, ayat 1-2 demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Jemaat menyanyi PKJ nomor 241 ayat yang ketiga.
Jemaat yang kekasih, marilah sejenak kita membuka dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Syukur dan terima kasih Tuhan. 1 minggu perjalanan Kau telah menyertai kami dan melindungi kami. Dan inilah kami domba-domba-Mu datang kembali di hadirat-Mu. Namun Tuhan, kami tidak datang dengan segala kesempurnaan kami. Kami datang dengan luka-luka. Kami datang dengan semua beban yang menindih pundak kami. Baik beban secara fisik maupun secara jiwa. Kami datang dengan ketidaksempurnaan kami karena dosa-dosa kami yang menjauhkan kami daripada-Mu. Inilah kami Tuhan, domba-domba-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu. Kami yakin di dalam Yesus Kristus Engkau mengampuni kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang menyayangi umat-Nya berkenan mendengar keluhan kita dan memberikan pengampunan kepada kita. Demikian firman-Nya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah jemaat menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang pertama. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angguk, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sebelumnya marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang 1 minggu ini. Di dalam segala aktivitas kami dan kegiatan kami, Tuhan boleh melindungi kami, menjagai kami, dan memberikan kami kekuatan serta kesehatan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh membangun ibadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami, jemaat-Mu. Tuhan yang boleh memberikan kami hikmat, pengertian untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Bambang Ruseno.
Tuhan yang boleh mengurapi beliau, sehingga beliau boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Baru-baru ini saya mendapatkan kata hikmat dari kakak saya tentang 6 yang paling di dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudara-saudara, yang paling jauh adalah bukan bintang atau matahari, melainkan masa lalu. Karena kita tidak bisa kembali kepada masa lalu. Yang kedua adalah yang paling tajam, bukan samurai atau pedang bermata dua, melainkan lidah. Karena lidah bisa membelah bukan hanya secara fisik, tetapi justru jiwa manusia dan membunuh karakter. Yang ketiga, yang paling berat adalah menepati janji. Dan yang keempat, yang paling ringan adalah meninggalkan Tuhan. Dan yang kelima, yang paling besar ternyata adalah nafsu. Karena ketika nafsu itu membakar jiwa, maka dunia ini tidak akan cukup untuk memenuhinya. Dan yang keenam, yang paling dekat adalah kematian. Karena setiap saat kita berjalan, kematian selalu mengintai kita dan sewaktu-waktu bisa datang dan mengambil nyawa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, oleh karena itulah kata kematian ini banyak padanannya, banyak yang berkaitan. Binasa, maut, musnah, hancur lebur, ambyar, banyak lagi saudara-saudara. Dan akhir-akhir ini kita merasakan betapa dekatnya kematian itu di dalam perjalanan kehidupan kita karena wabah corona ini. Kita seperti berjalan di lorong yang gelap, pekat, tidak tahu siapa yang di kiri, di kanan. Kita berjejal-jejal di situ, bahaya mengancam di setiap tikungan dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan perjalanan ini akan berakhir. Sehingga perjalanan penuh dengan ketidakpastian. Dan itu justru yang menyiksa orang. Sehingga orang pun lalu berseru, "Sampai kapan Tuhan ini berakhir? Mengapa Engkau biarkan semua ini terjadi begitu? Di manakah Engkau Tuhan?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kembali kepada firman Tuhan yang kita baca, yang mendasari ibadat kita hari ini, bahwa alam semesta ini semula keadaannya adalah tohu wabohu dalam bahasa Ibrani, atau chaos di dalam bahasa Yunani, atau kacau balau, campur aduk
antara air dan tanah, campur aduk segala sesuatu, sehingga saudara-saudara kuasa kematian begitu nyata. Tetapi yang indah saudara-saudara bahwa roh Tuhan melayang-layang di atasnya. Roh Tuhan bukan di dalam kungkungan kacau balau itu. Roh Tuhan bukan merupakan bagian dari kekacau balauan itu. Tetapi roh Tuhan melayang-layang di atasnya. Artinya bahwa Tuhan berkuasa mengatasi kekacau baluan, mengatasi semua ancaman kematian yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kuasa Tuhan itulah yang kemudian mencipta alam semesta termasuk manusia di dalamnya nanti. Oleh karena itu saudara-saudara, penciptaan sebenarnya yang pertama adalah pembebasan, yaitu membebaskan keadaan dari kekacau baluan, dari ancaman penyirnaan dan peniadaan. Yang kedua, penciptaan berarti pengaturan. Dari yang kacau balau, dari yang tumpang tindih, dari bahaya yang tidak kelihatan dan tidak disadari, diatur tahap demi tahap dan ada progres dalam tahap demi tahap itu. Ada kemajuan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, penciptaan adalah pendamaian dan penyejahteraan. Sehingga alam semesta menjadi damai, sejahtera, dan manusia diciptakan yang terakhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, di manakah Tuhan? Kita bertanya saat ini. Banyak orang bertanya saat ini. Tuhan adalah di sini dan kini berada di tempat ini. Dan Tuhan adalah Tuhan yang terus berkarya dan sedang berkarya dan akan berkarya. Tidak hanya masa penciptaan saja, tapi sampai sekarang berkarya di tengah-tengah kekacau baluan, berkarya di tengah-tengah kekalutan, berkarya di tengah-tengah ancaman penyirnaan dan kematian. Saudaraku, hanya masalahnya adalah bahwa manusia karena dosanya menjauhkan dari Tuhan. Bahkan dosa memutus hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia pun berjalan sendiri, menanggung beban sendiri, setapak demi setapak. Di tengah-tengah ancaman berbagai bahaya, kematian, dan penyirnaan. Dan akhirnya karena dosa ini pula, saudara-saudara, manusia memang mati, manusia memang binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, di tengah keadaan inilah ketika sudah genap masanya, di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 6 dinyatakan bahwa Dia yang Maha Ada itu datang, menyatakan diri secara sempurna dan menjadi juru selamat manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Adalah Yohanes, murid Yesus yang sangat disayangi, yang dekat dengan Tuhannya, yang setia dan tekun sampai akhir kepada Tuhannya, yang menulis dengan gamblang penyataan Allah di dalam Yesus Kristus itu. Allah yang Maha Ada
berada di tengah-tengah segala ancaman, peniadaan dan penyirnaan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu puluhan kali kata ego eimi, akulah dia, aku ada, aku adalah, muncul di dalam Injil Yohanes ini. Di tengah-tengah kegelapan, akulah terang dunia. Di tengah-tengah kelaparan, akulah roti hidup. Di tengah-tengah kehausan, akulah air kehidupan, air hidup. Siapa yang minum daripadaku tidak akan haus lagi. Di tengah-tengah kesesatan dan manusia makin jauh dari Tuhan yang Maha Ada, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di tengah-tengah berbagai ancaman kematian, akulah kebangkitan dan hidup. Bahkan ketika orang-orang Yahudi mencemooh dia, apa yang bisa dilakukan, dan menyatakan betapa mereka adalah keturunan Abraham. Aku ada sebelum Abraham ada. Aku Allah yang maha hidup, yang ada sebelum Abraham, yang sekarang ada, dan setelah Abraham ataupun kita tidak ada, tetap ada. Dan pada puncaknya, saudara-saudara, pada malam yang terakhir, setelah Tuhan Yesus ini melayani para murid, membasuh kakinya, kemudian dia berkata, engkau menganggap aku, memandang aku guru dan Tuhan. Memang benar katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Jikalau engkau memandang aku sebagai guru dan Tuhan, maka engkau harus mengikuti ajaran dan teladanku. Dan ternyata ajaran dan teladannya adalah ajaran cinta kasih, merendahkan diri dan melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita. Hanya dengan manunggal dengan yang maha ada, maka saudara-saudara, kita bisa mempertahankan dan mengatasi segala macam ancaman kematian, ancaman penyirnaan. Bahkan kematian itu sendiri ketika datang tidak pernah bisa memisahkan kita dengan yang maha ada itu. Kita tetap berada di dalamnya. Berbahagialah jiwa-jiwa yang menyatu, yang manunggal dengan yang maha ada. Itu bisa terjadi jikalau kita memberi tempat seluas-luasnya, supaya yang maha ada itu datang merajai hati kita, menguasai kehidupan kita, sehingga dari kehidupan yang fana ini, saudara-saudara, dibungkus, diubah menjadi kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia yang maha ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, nah setelah Dia menyelesaikan misinya di tengah-tengah dunia, maka di dalam Matius tadi Dia mengatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Segala kuasa yang ada di atas langit maupun di atas bumi, di bawah, telah diberikan kepadaku. Kuasa pembebasan, kuasa pengaturan, kuasa penyelamatan, kuasa pendamaian, dan kuasa penyejahteraan telah diberikan kepada. Dan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ketika Roh Kudus datang, engkau akan diberi kuasa
anak-anak Allah. Kuasa yang mengalir dari Sang Putra Bapa yang tunggal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, memang kita berjalan di lorong yang gelap. Memang perjalanan ini penuh ketidakpastian. Namun saudara-saudara, firman-Nya ini menguatkan kita yang berada dan manunggal dengan yang maha ada di dalam Yesus Kristus itu. Nah, setelah kuasa itu diberikan, maka Dia bersabda, sekarang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah sebagaimana yang telah kuajarkan kepadamu. Pergilah, jangan diam, jangan berpangku tangan, bergeraklah, pergilah, terbuka, keluar. Jadikanlah orang-orang, bangsa-bangsa untuk belajar kepada Yang Maha Ada, Yesus Kristus itu sendiri, untuk melakukan kehendak-Nya dan perintah-Nya, untuk meneladani Dia di dalam kehidupannya. Dan masukkanlah, baptislah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masukkanlah, hisapkanlah di dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena justru di dalam persekutuan itu kekuatan yang bisa mengatasi semua ancaman penyirnaan, ancaman pemusnahan, ancaman kematian. Dan ajarlah semua yang kuperintahkan kepadamu dan kuteladankan kepadamu, cinta kasih. Saudara-saudara, Gereja Kristen Jawi Wetan di dalam sejarahnya telah mengemban amanat agung ini, sehingga orang-orang Kristen Jawa Timur yang awal, saudara-saudara, di tengah ketakutan kepada hantu roh kegelapan, mereka dibebaskan dan mereka berani membabat hutan, membangun desa menjadi desa yang aman, tenang, tertib, sehat. Di tengah-tengah kebodohan mereka mendirikan sekolahan-sekolahan. Di tengah-tengah derita, sakit, penyakit yang mencekam, mereka mendirikan poliklinik, rumah sakit yang masih ada sampai sekarang. Kini saudara-saudara, kita menghadapi ancaman penyirnaan, ancaman kematian yang tidak main-main, yang lingkupnya tidak hanya masyarakat kita, tidak hanya negara kita, tapi seluruh dunia, yaitu COVID-19. Telah berapa banyak nyawa saudara-saudara menjadi korban, telah berapa banyak keluarga yang ditinggalkan dengan senyap, telah berapa banyak korban orang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, ekonomi gulung tikar, perusahaan bangkrut. Tentu saudara-saudara, firman Tuhan bahwa Tuhan berkuasa di atas semua kekacauan itu sangat menguatkan kita. Namun saudara-saudara, kita juga dipanggil saat ini untuk menghadapi semua ini. Muncul saudara-saudara kekhawatiran, sampai kapan wabah ini akan berakhir. Vaksin belum ditemukan, obat yang mujara belum ditemukan,
Sehingga lalu pemerintah saudara-saudara mencanangkan normal baru. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang memang cukup mencemaskan ini. Ini seperti hujan yang deras. Belum ada jas hujan, belum ada payung, tapi kita harus terus hidup di tengah-tengah ini. Nah, bagaimana? Maka saudara-saudara, kita tentu akan mendukung protokol dari normal baru yang sekarang mulai dicanangkan ini. Hidup mungkin berubah dari sebelumnya. Hidup lebih disiplin, hidup lebih bersih, hidup lebih sehat. Sehingga harus selalu pakai masker, harus selalu menjaga jarak, saudara-saudara, harus selalu mencuci tangan. Ya, ini. Yang kedua, saudara-saudara, membagi kuasa pembebasan, kuasa pengaturan dan pendamaian. Bagaimana kita bisa menghadirkan diri di tengah-tengah masyarakat yang cemas, situasi yang menakutkan ini dengan penghiburan, dengan penguatan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian dalam menghadapi ini Tuhan, saudara-saudara, kita dikuatkan untuk menghadapinya bersama-sama. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk membagi damai sejahteranya. Pendamaian yang pertama bukan ikut nyinyir, mencerca, saling mencerca antara satu dengan yang lain, melainkan justru untuk saling mendukung, bersinergi untuk kebaikan bersama. Dan Tuhan telah memberkati kita. Kita dipanggil juga untuk membagi berkat itu di tengah-tengah segala macam korban dari wabah ini. Sehingga ada aksi Paskah, di mana dari persembahan kita sebagian diserahkan untuk tanggul bencana ke Sinode Gereja Kristen Jawi Wetan, sebagian kita atur di jemaat kita. Bagaimana sembako saudara-saudara kita bagikan kepada mereka yang terpapar oleh wabah virus corona ini, atau paling tidak yang mengalami beratnya kehidupan di tengah-tengah situasi ini. Dan juga ada persembahan gospel yang semua itu membuka channel sehingga kita juga bisa membagi berkat Tuhan di tengah-tengah keadaan ini. Saudara-saudara, dengan itu maka supaya semua juga bisa terus bisa bertahan dan sejahtera. Dan akhirnya dari manakah kita mulai? Engkau adalah saksinya. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kitalah saksinya. Dan kita mulai dari lingkup yang paling kecil. Dan lingkup yang paling kecil adalah keluarga kita masing-masing. Anak-anak yang sudah sekian lama tidak sekolah, saudara-saudara, atau sekolah dari rumah. Kita yang sudah sekian lama mungkin tidak bekerja keluar atau malahan kehilangan tempat kerja. Kuasa pembebasan, pengaturan, pendamaian, dan penyejahteraan kita mulai dari lingkup yang paling kecil dari keluarga kita masing-masing. Dan dari sana akan memancar ke sekitar kita, ke jemaat, ke tetangga, bahkan juga ke tempat lain. Amin. Saat teduh untuk kita.
Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah saudara-saudara, kita memanjatkan doa syafaat kita yang nanti kita tutup dengan doa Bapa kami di dalam nyanyian. Tuhan Allah kami yang Maha Ada, yang telah datang di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kami bersyukur kepadamu bahwa di tengah-tengah kekacau baluan dan berbagai ancaman kematian, Engkau yang Maha Ada tetap berkarya, hadir sebagai pembebas, pengatur, pendamaian, penyejahteraan, dan pemberi hidup. Hanya di dalam Engkau saja kuasa kematian tidak akan bisa menyirnakan kami. Oleh karena itu kami menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, mampukanlah kami memberitakan Injil, kuasa cinta kasih-Mu, kuasa pembebasan, kuasa pendamaian dan penyejahteraan serta pemberi hidup kekal itu. Mulai dari keluarga yang sangat kami kasihi, bahkan juga keluar di tengah-tengah jemaat-Mu dan di tengah-tengah masyarakat. Kami bisa saling mendukung, kami bisa saling menguatkan, kami bisa saling berbagi untuk mewujudkan cinta kasih-Mu, kuasa pembebasan-Mu, kuasa pendamaian-Mu, kuasa pengaturan-Mu, dan kuasa penyejahteraanmu melalui kehidupan kami yang tertib, kehidupan kami yang sehat, kehidupan kami yang disiplin tentang kebenaran-Mu. Sehingga dengan demikian biarlah yang kami lakukan boleh berarti tidak hanya bagi diri kami sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, Jemaat Tunjung Sekar ini, Gereja Kristen Jawi Wetan sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan dan gereja seluruhnya di dunia yang sekarang ini berada di tengah-tengah wabah yang terjadi di seluruh dunia ini. Bapa, kuatkanlah gereja-Mu. Bahkan justru di tengah-tengah ini, gereja-Mu, kami semua yang ada di tempat ini makin mampu menyaksikan akan keberadaan-Mu, akan kehadiran-Mu yang mengatasi segala berbagai macam ancaman, bahaya, dan kematian. Sehingga dengan demikian Tuhan, Engkau diluhurkan dan dimuliakan melalui anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk dampak dari wabah corona yang melanda segala macam sendi kehidupan seperti sekarang ini. Orang-orang yang mati karena wabah ini, keluarga yang ditinggalkan dengan senyap sehingga mengalami kedukaan yang tak terkatakan. Bahkan juga dampak ekonomi orang-orang yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan, orang-orang yang juga Tuhan
selalu dihantui kecemasan, kekhawatiran, sehingga menjadi frustrasi dan menjadi liar di dalam perbuatannya, atau menjadi tidak rasional. Dengan demikian justru di tengah-tengah ini malah menjadikan gaduh, malah menjadikan juga kesulitan bagi orang lain. Tuhan, kami yakin Engkau hadir dan berkarya di tengah-tengah situasi dan kondisi kami saat ini. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau pimpin para pemimpin bangsa kami, sehingga di dalam memimpin, mengatasi permasalahan ini, para pemimpin bangsa kami bisa berpikir dengan tenang, memutuskan dengan jernih, dan dengan demikian melaksanakan semua yang baik demi penyejahteraan dari kami semua sebangsa dan setanah air. Kami serahkan juga tenaga medis, para dokter, perawat, bahkan juga yang bekerja di farmasi dan di pelayanan-pelayanan lain, yang setiap hari menghadapi para penderita dari orang yang terpapar virus corona ini. Tuhan, berilah kekuatan hati, berilah kekuatan badannya, imunitasnya, sehingga saudara-saudara kami ini dengan ketulusan, kesungguhan bisa terus bekerja dan bisa melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan mendapat berkat. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, Engkau memberikan jalan, sehingga saudara-saudara kami juga boleh mendapatkan mata pencarian. Dengan demikian Tuhan, dengan mata pencarian baru atau pertolongan, itu boleh juga menyokong kehidupannya dalam melewati lorong gelap seperti yang kami alami semua ini. Bapa kami di surga, kami serahkan semua itu kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah merasakan penyertaan dan berkat dari Tuhan yang kita rasakan setiap saat, baik itu berupa kesehatan dan kekuatan, kebersamaan dengan keluarga kita masing-masing, bahkan Tuhan juga memberikan berkat rezeki kepada kita di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sangat sulit saat ini. Untuk itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan kita.
Dasar firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 demikian, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bersamaan kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Marilah kita serahkan persembahan kita dalam doa. Bapak, Ibu, serta saudara dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah. Bapa, saat ini kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga persembahan ini mampu menjadi sarana bagi pekerjaan Tuhan. Bapa, kami mohon mampukan kami untuk bisa senantiasa selalu mengucap syukur dalam segala hal, dan kami juga berdoa bagi Bapak Ibu yang bertugas untuk mengelola persembahan ini, berkati dan sertai dalam pekerjaannya, sehingga apapun yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari ibadah saat ini sambil mengingat untuk terus membuka mata iman kita kepada Tuhan yang menuntun kita untuk menjadi saksi dan pelayan Kristus dalam kehidupan saat ini, dan Dia memberikan penyertaannya kepada kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 341 ayat yang pertama. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan kala itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya bermekar. Berbuahlah tuai yang pun besar. Saudara-saudara, kita menerima berkat. Kasih Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa dari persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.